Om Swastiastu, kami dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil kerja tugas kami melalui video yang telah kami buat. Kami akan menjelaskan materi mengenai senyawa karbonil, dimulai dari definisi, penggolongan, sifat-sifat, dan reaktivitas senyawa karbonil. Sebelumnya perkenalkan, saya Yunda Nadlainosi dengan NIM 029 sebagai pemateri 1, dan teman saya 5D Ayun Jesari dengan NIM 006 sebagai pemateri 2. Langsung saja kita akan masuk ke slide pendahuluan. Di sana berisi mengapa senyawa karbonil perlu dipelajari oleh mahasiswa farmasi. Ada 4 hal penting. Yang pertama, gugus karbonil merupakan gugus terpenting dalam kimia organik. Hampir setiap proses sintesis, obat maupun bukan obat, memanfaatkan gugus karbonil. Yang kedua, kebanyakan molekul bioaktif yang penting, termasuk obat-obat yang mengandung gugus karbonil. Yang ketiga, adanya mekanisme-mekanisme Vali atau misalnya mekanisme penglihatan yang melibatkan reaksi gugus karbonil. Yang keempat, banyak senyawa-senyawa alami atau sintetik yang penting dalam kehidupan sehari-hari yang mengandung gugus karbonil. Kemudian lanjut ke slide berikutnya mengenai definisi senyawa karbonil. Senyawa karbonil adalah senyawa yang memiliki gugus karbonil. Dalam kimia organik, gugus karbonil adalah gugus fungsi yang terdiri dari sebuah atom karbon yang berikatan rangkap dengan sebuah atom oksigen. Dapat dilihat rumus umum dari gugus karbonil, di mana atom karbon berikatan rangkap dengan atom oksigen dan juga saling berikatan dengan atom lainnya. Di sana dinotasikan dengan huruf A dan B. Senyawa karbonil ini terdapat di mana saja, terutama di bidang farmasi. Obat-obatan sebagian besar mengandung gugus karbonil. Selain di obat-obatan, banyak juga bahan kimia sintesis yang berada dalam kehidupan kita sehari-hari yang mengandung gugus karbonil. Beberapa contoh senyawa karbonil seperti pada gambar, ada asam asetat, kemudian ada fenilpropionat, ada bensamida, ada asetil klorida, ada vanilin, dan ada sikloheksanon. Ada tambahan contoh bahan kimia sintesis yang ada pada kehidupan kita sehari-hari yang mengandung senyawa karbonil beserta penjelasannya. Contohnya seperti pada gambar pertama, di sana ada asam sitrat yang biasanya digunakan untuk memberikan keasaman pada makanan atau minuman. Karena asam sitrat itu mengandung asam karboksilat yang merupakan senyawa yang memiliki gugus karbonil. Pada gambar kedua, itu adalah obat-obatan, contohnya acetaminophen atau yang biasa kita kenal dengan paracetamol, yang biasa digunakan sebagai antipiretik dan juga mengandung gugus karbonil. Pada gambar ketiga, contoh lain dalam kehidupan sehari-hari itu adalah dakron yang merupakan polyester, di mana dakron ini adalah serat sintesis yang biasa digunakan sebagai bahan pengganti kapuk atau bisa juga digunakan sebagai bahan pengganti kain. Setelah itu, kita lanjut ke penggolongan senyawa karbonil. Ada beberapa macam atau penggolongan senyawa karbonil. Untuk contoh yang pertama ada alkohol atau alkanol, yang merupakan senyawa karbon dengan gugus fungsi OH atau gugus hidroksi, yang meliputi alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Yang kedua ada ether, itu merupakan senyawa karbon dengan rumus molekul ROR, dengan sifatnya yang sukar larut dalam air, bersifat nonpolar, mudah terbakar, dan titik didih relatif rendah. Dan yang ketiga ada aldehid atau alkanal, yang merupakan senyawa karbon dengan rumus molekul RCHO, yang mengandung gugus karbonil. Dengan sifatnya dapat larut dalam air, bersifat polar, dan dapat dioksidasi oleh reaksi Pilling dan Tollens. Untuk penggolongan senyawa karbonil selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nimade Ayunyesari sebagai materi kedua. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari senyawa karbonil yang bagian keempat, yaitu keton atau alkanol.
Nah, keton ini yang merupakan senyawa karbon dengan rumus umum RCHO. Nah, keton ini mengandung gugus karbonil. Keton ini disebut senyawa karbonil karena memiliki gugus fungsi CO yang dapat dibuat dari oksidasi alkohol sekunder. Keton ini tidak dapat dioksidasi oleh reaksi Pehling dan Tollens, sehingga dapat dibedakan dari aldehid. Yang selanjutnya mengenai asam karboksilat atau asam alkanoat. Asam karboksilat ini merupakan senyawa karbon dengan rumus umum RCOOH. Asam karboksilat merupakan gabungan dari gugus karbonil dan gugus hidroksil. Asam karboksilat dibuat dari oksidasi kuat alkohol primer yang bersifat larut dalam air atau sifat polar. Berikutnya, bagian dari senyawa karbonil. Yang keenam ada ester atau alkil alkanoat yang merupakan senyawa karbon dengan rumus umum RCOOR dengan mereaksikan asam karboksilat dengan alkohol. Nah, yang terakhir ada alkil halida atau haloalkana. Nah, alkil halida ini yang merupakan senyawa turun dari alkana terbentuk reaksi substitusi atom hidrogen. Rumus umumnya yaitu RX dengan X. Nah, selanjutnya ada juga sifat-sifat gugus karbonil. Sifat karbonil ini ada dua. Yang pertama geometri dan yang kedua elektronik. Nah, yang pertama geometri. Geometri ini mirip ikatan rangkap, misalnya C dengan C. Kemudian geometri ini berbentuk trigonal planar orbital 2 yang tegak lurus bidang datar. Nah, geometri ini terdapat atom C dengan O terhibridisasi sp2. Yang kedua ada elektronik. Elektronik yaitu fenomena momen dipol antara atom C dan atom O. Nah, di atom C yaitu partial positif atau asam Lewis dengan sisi elektrofil. Selanjutnya ada atom O. Di atom O, partial negatif atau basa Lewis dengan sisi nukleofil. Nah, materi berikutnya yang mengenai reaktivitas senyawa karbonil. Oksigen lebih elektronegatif daripada karbon, hingga rapatan elektron akan tertarik dari karbon, kemudian meningkatkan polaritas ikatan. Nah, daripada itu, karbonil bersifat elektrofilik, yang artinya lebih reaktif terhadap nukleofil. Oksigen ini elektronegatif dapat bereaksi dengan elektrofil. Yang berikutnya mengenai reaksi lain yang meliputi senyawa karbonil. Yang pertama ada hidrasi yang menjadi hemiasetal dan humiketal, kemudian menjadi asetal dan ketal. Selanjutnya ada reaksi amonia dan amina primer membentuk imina. Dan yang ketiga ada reaksi hidroksikimina membentuk aksim. Berikutnya reaksi anion sianida membentuk sianohidrin. Selanjutnya ada oksidasi dengan oksaziridina yang menjadi asiloin. Nah, yang terakhir ada reaksi dengan reagen Tb dan fosfonium ilida yang menjadi alkena. Kemudian materi yang terakhir mengenai reaksi umum senyawa karbonil. Nah, reaksi ini terdapat 4 macam pada senyawa karbonil. Yang pertama ada adisi nukleofilik. Di dalam adisi nukleofilik ini terdapat aldehid dan keton. Kedua, ada substitusi ase nukleofilik yang terdapat asam karboksilat. Yang ketiga, substitusi alfa, dan yang terakhir kondensasi karbonil. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf.